atau tawakkala ya tawakkalu tawakkulan atau mewakilkan dari kata wakala. Berarti tawakal itu artinya mewakilkan. Apa maksud mewakilkan? Menitipkan hidup kita kepada Allah. Itu fungsi beriman kepada takdir. Titipkanlah kepada Allah. Apa kata Nabi? Annallaha idza tudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Maka titipkanlah hidup kita kepada Allah. Ya Allah, inni astaudi'uka waladi wa ahli wa mali wa abi wa ummi dan seterusnya wa amali wa amwali. Titipkan sama Allah. Ustaz gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang penting jangan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat pakai bahasa Indonesia batal sholatnya. Tapi kalau kita pengen pasti sujud nggak bisa. Paling cuma diam-diaman aja. Allahu Akbar sujud. Cuma bisa gitu doang. Kenapa? Karena kita nggak bisa bahasa Arab. Makanya belajarlah bahasa Arab. Minimal hafal doa-doa. Tapi nggak usah khawatir bagi yang nggak bisa bahasa Arab. Semua ahli surga itu bisa bahasa Arab. Karena di akhirat bahasanya adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran yang dipakai sama orang Arab. Jadi kalau pengen cepat bisa bahasa Arab, syaratnya gampang. Mati. Meninggal. Begitu kita wafat, otomatis kita bisa bahasa Arab. Ditanya dalam kubur, Man Rabbuka? Man Rabbuka? Amin. Bukan. Man Rabbuka gitu ya. Gak usah khawatir, kita gak akan aho-aho di dalam kubur. Pasti bisa jawab, Man Rabbuka? Allahu Rabbi. Wa ma dinuka? Al-Islamu dini. Wa man hadzal rajul bu'itsa fikum? Kayaknya gak diajarin deh. Wa man hadzal rajul bu'itsa fikum, itu sama dengan wa man nabiyyuka. Jadi bisa ditanya wa man nabiyyuka, bisa ditanya wa man hadzal rajul bu'itsa fikum. Gak diajarin. Ada yang gampang-gampang aja lah. Akhirnya debat di dalam. Ya Allah, aku titipkan keluargaku, anakku, hartaku, terutama suamiku ya Allah. Yang namanya tadi siapa? Firman. Oh mantan, bukan suami ya. Karena belum ada ya. Coba aja ceritanya. Oke, ya Allah aku titipkan, Allah aku titipkan. Allah kalau dititipkan sesuatu, kata Nabi, Annallaha idzastudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu itu pasti dijaga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat sahih. Kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah, pasti dijaga. Maka titipkanlah hidup kita dengan takdir itu kepada Allah. Oh ini bukan yang terakhir ada yang keempat. Titipkanlah hidup kita kepada Allah, pasti dijaga sama Allah. Yang keempat, apakah takdir itu bisa dirubah? Itu kayaknya yang jadi penasaran kita ya. Ustaz, udah terlanjur, masih bisa dirubah nggak Ustaz? Ustaz, kakak saya pengen dirubah. Saya pengen merubah kakak. Terutama yang nomor 1 itu. Bisa nggak merubah kakak, terutama yang nomor 1, nomor 3, 4, 5 sampai 10 nggak apa-apa ya Allah. Yang 1 aja yang dirubah. Kepala keluar. Bisa nggak ya Allah merubah takdir? Coba buka surat Ar-Ra'd ayat 39. Separuh isinya bodekado. Atau catat dulu aja. Jawabannya ada di surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab.
Pertanyaannya, apa yang dihapus dan ditetapkan di dalam ayat ini? Takdir. Artinya apa Ustaz? Artinya Allah berkehendak untuk merubah takdir. Good news-nya adalah takdir itu bisa dirubah. Siapa yang bisa merubah takdir? Cuman Allah, nggak ada yang lain. Karena itu tertulis di Ummul Kitab, Lauhil Mahfuz. Malaikat pun nggak ada yang bisa merubahnya. Cuman Allah yang bisa merubahnya. Pertanyaannya gimana ya biar kita bisa berharap Allah merubah takdir kita, terutama kakak urutan pertama. Gimana ya Allah bisa supaya Allah merubah takdir? Gimana cara merubah biar mantan itu balikan lagi? Biar dia nyesel gitu. Biar dia akhirnya sadar, insaf. Biar dia akhirnya ngebuka blog kita, biar dia akhirnya nge-mention kita lagi atau nge-DM kita lagi. Gimana merubah takdir ya Allah? Satu, Nabi bilang, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah keberkahan dalam hidup kecuali berbuat baik. Ada dua pesan di dalam hadis ini. Satu apa? Doa. Makanya kenapa Nabi bilang ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata? Karena itu yang bisa kita andalkan. Maka jangan tumpulkan senjata kita dengan makanan dan minuman yang haram. Apalagi kalian tinggal di sebuah negeri yang mereka bukan negeri muslim. Jangan korbankan senjata doa kalian menjadi tumpul gara-gara gak sabar ingin mencicipi makanan-makanan yang menurut kita enak padahal gak halal. Bersabarlah, karena senjata kalian apalagi sebagai perantau itu doa banget tuh. Makanan, minuman, atau menurut kita makanan dan minumannya itu gak haram, tetapi benda yang dipakai itu atau kayak wajan, piringnya masih bercampur. Agak repot sih, tetapi demi doa yang bisa merubah takdir kakak urutan pertama. Maka bersabarlah. Itu tadi contohnya. Saya yakin di sini nggak ada yang pengen merubah kakak urutan pertama. Pengen ganti kakak-kakaknya sekalian ya? Enggak, insya Allah ya. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa du'a. Maka ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Allah mengabulkan doa itu dengan dua cara minimal. Satu, persis seperti yang kita minta. Yang kedua, diberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Enggak ada yang rugi ketika berdoa. Tidak akan rugi orang yang mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah. Karena Allah pasti mengabulkan. Kalau enggak persis, maka lebih baik. Makanya kalau minta itu jangan nanggung. Minta sama Allah, ya Allah gak apa-apa lah, pesek-pesek juga, hitam-hitam juga, keriting-keriting juga, yang penting dia laki-laki. Jangan nanggung gitu, minta, ya Allah jungkuk ya Allah. Ya Allah BTS ya Allah. Ya Allah tingginya tadi berapa? 3 meter ya Allah. Kalau nggak dikasih 3 meter berarti 5 meter. Itu manusia jenis apa gitu ya. Ya Allah yang cakep ya Allah. Kalau nggak dikasih cakepnya dengan standar tertentu, yang dikasih cakep hatinya. Sekarang saya tanya, pengen dapat suami cakep tapi nggak sayang sama kita nggak? Pilihan yang pertama, cakep, tajir, terkenal, tapi ngelihat kita itu kayak ngelihat budak, rendah. Yang kedua, biasa aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kaya, nggak terkenal, tapi ngelihat kita kayak ngelihat ratu. Satu atau dua? Amin. Ya. Jangan komplain. Ya Allah kok gini sih? Kan kita yang minta tadi. Kalau dia sayang sama kita emang kenapa? Daripada cakep tapi kita malah dihina dan direndahkan, mending yang biasa aja. Pas ketemu kita dia kayak kagum banget. Wow, kamu siapa? Kan aku istrimu. Iya, aku bidadari. Halunya luar biasa ya. Sesuai kami kembali. Insya Allah jadi kenyataan.
Bagaimana cara merubah takdir? Satu adalah dengan doa. Yang kedua dengan apa? Albir. Albir. Apa itu albir? Albir itu artinya membantu. Albir itu bukan sekedar berbuat baik dengan sholat segala macam, bukan. Itu mah ibadah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tetapi bir itu adalah sholat, puasa, zakat, membantu orang lain. Jadi albir identiknya biasanya dengan orang yang suka membantu orang lain. Namanya abror. Abror itu orang yang suka membantu. Maka albir, jangan bir doang ya, bir doang nanti alkohol. Albir. Albir itu artinya suka membantu orang. Maka albir ini yazidu fil umur, akan menambah usia. Arti menambah usia ini apa? Akan menambah keberkahan dalam hidup. Yang takdirnya begini ditambah menjadi kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Itulah albir. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menjadi orang yang bisa menafkahi keluarga, sebetulnya setiap kali kalian menafkahi keluarga, kalian sedang menambah umur loh. Itu albir. Mulai dari yang wajib, lalu ditambah dengan yang sunnah. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya keluarga, anak, orang tua, istri kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak harus suami, karena dia tidak punya kewajiban menafkahi suaminya ya. Capek-capek kita nafkahi, dia main judi online. Capek-capek kita nafkahi, dia malah nggak semua seperti itu, tapi hampir semua. Oke, jangan terlalu banyak yang negatif ya. Capek nanti. Hadis riwayat Tirmizi, maka banyak-banyak telah berbuat albir, bantu orang lain. Hari ini kita sedang Allah beri kesempatan melakukan albir yang paling istimewa. Apa? Bantu Palestina. Itu beda sama yang lain setelah keluarga kita. Beda. Kenapa? Kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman di akhir zaman, maka lihatlah bumi Syam. Apa itu Syam? Syam itu adalah pusatnya Palestina, pelatarannya adalah Yordania, kemudian Suriah, itu Syam. Damaskus, Yordan, itu beberapa bagiannya adalah bagian dari Syam. Tapi pusatnya Al-Aqsa, Palestina. Maka kalau kalian ingin melihat orang beriman di akhir zaman, yang sabar, yang tabah, yang bertahan, yang gak banyak mengeluh, yang ikhlas dengan segala ujian hidupnya, maka lihat